Tujuan utama saya membuat YouTube ini itu satu, supaya saya men-sharing apa pengalaman saya yang menurut saya bermanfaat ya, terutama yang menderita lupus atau mungkin bisa menyembuhkan penyakit autoimun lainnya. Dan ini juga permintaan dari banyak orang ya. Salam kenal, nama saya Simon. Hari ini saya mau berbicara mengenai lupus dan sejarah istri saya dari sakit lupus sampai hingga sembuh. Jadi saya ceritakan dari sejarahnya dulu. Istri saya itu punya lupus sudah lama, itu sejak mungkin bisa dibilang sejak kurang lebih dari SMA atau kuliah ya, mungkin kuliah. Terus selain itu dia juga ada hepatitis C. Jadi historinya penyakit istri saya itu ada dua. Terus ceritanya itu waktu saya ketemu dia, ya ini side story sedikit ya. Saya ketemu istri saya itu secara kebetulan. Jadi saya saya berkenalan dengan istri saya itu di lift dulu. Karena saya lihat kok cantik ya, jadi saya berkenalan dengan istri saya waktu itu sama-sama kerja interior. Saya ngerjakan unit saya sendiri, istri saya ngerjakan proyek orang lain. Jadi setelah itu bertemu, cocok, saling suka. Nah, masalahnya setelah itu istri saya waktu itu masih belum pacaran ya. Jadi dia cerita, sebelum melanjutkan ke next stepnya, itu dia gentlewoman ya. Jadi dia cerita kalau dia punya penyakit lupus dan hepatitis C, dan itu sudah lama. Dan lupusnya istri saya itu bukan lupus yang biasa ya, lupusnya itu yang extra strong positif ya istilahnya kedokteran. Jadi penjelasan lupus itu sakit autoimun. Jadi kalau dibilang stratanya, lupus ini diantara penyakit autoimun lainnya itu, lupus itu bisa dibilang seperti rajanya ya. Dan pas kebetulan istri saya itu yang bukan lupus yang biasa, yang moderate, dia yang strong positif. Jadi di sejarahnya itu dia pernah sampai pakai steroid, sampai moon face, mukanya bengkak, bunder. Jadi kelihatan gendut padahal badannya nggak gendut, tapi badannya juga banyak terisi air, sempat kejadian banyak airnya waktu itu. Itu karena pengobatannya pakai steroid. Dan satu lagi menekankan, steroid itu bukan obat ya, cuman seperti dia itu cuman seperti mengompres penyakitnya, tapi bukan menyembuhkan. Jadi lupus itu dikenal di kedokteran dari dulu sampai mungkin sampai sekarang tidak ada cure-nya, tidak ada obatnya. Tapi terbukti istri saya sembuh, dan ternyata bukan istri saya saja. Saya baru dapat kabar beberapa bulan yang lalu dari dokter ahli bedah Jerman. Ternyata dia juga dapat sebuah buku bahwa menunjukkan kalau lupus itu bisa disembuhkan dengan vegan. Nah, waktu itu istri saya coba, saya suka baca buku, jadi saya sebelumnya sudah sedikit ada background pengetahuan tentang hormonal. Saya memang ada suka sedikit hobi membaca atau menonton sesuatu pengetahuan. Saya waktu itu ngomong, ayo dicoba ini, terutama 3 asupan ini yang bisa membantu menyetabilkan hormon. Dia ini baik untuk RNA. Jadi penjelasan singkatnya, DNA itu yang membentuk tubuh kita ya, bentuk hidung, bentuk mata, besar sipit, atau badannya gimana, banyak kan bentuk tubuh, tinggi pendek gitu ya. Kalau RNA ini lebih ke arah dia itu yang ngatur hormonnya. Jadi hormon di tubuh itu yang ngatur RNA, dan RNA ini yang memberi asupan RNA itu supaya stabil. Itu ternyata saya baca di Australia dulu, itu ada 3: kacang panjang, apple, dan jagung. Jadi waktu itu saya cepet-cepet sama istri saya
waktu awal-awal baru kenal saya tahu punya lupus. Terus mau waktu itu saya mulai berpacaran, saya bilang ke istri saya, tingkatkan 3 asupan ini supaya hormonalnya stabil. Jadi lupus itu lebih ke arah hormonal ya dia ya. Itu antibodi yang menyerang organ tubuhnya sendiri. Bisa kadang-kadang orang itu ada yang menyebutkan lupus itu memiliki 1000 wajah. Dia bisa nyerang macam-macam, bisa nyerang otak, bisa nyerang mata, bisa nyerang kulit. Kalau di negara barat banyak kan nyerang kulit kalau kena matahari, tapi di negara Asia kulit juga tapi nggak terlalu signifikan, nge-flare juga, tapi lebih menyerangnya banyak kan ke ginjal. Tapi case by case ya, beda ya, tapi sama semuanya banyak kan lupus. Setelah itu asupan 3 tersebut ditingkatkan, dan setelah saya baca lebih mendalam lagi, ternyata saya lihat itu, oh ini sepertinya vegetarian bisa membantu. Waktu itu saya mikir ya nggak ada salahnya nyoba gitu loh, apa ruginya mencoba vegetarian. Malah kalau dipikir-pikir lebih sehat ya bervegetarian, kan banyak buah, banyak sayur, dan kita tahu banyak asupan hewani itu nggak sehat gitu loh. Jadi saya pikir dicoba aja vegetarian. Tapi kita ya awalnya karena nggak bisa langsung, kita reduce dulu makan hewaninya, kita tingkatkan makan sayurnya bertahap. Terus ya namanya orang kalau lebih bisa langsung lebih bagus, tapi kalau nggak bisa langsung ya bertahap lah. Seperti kayak orang berhenti rokok pun atau gimana, kalau bisa langsung lebih bagus, tapi kalau bisa bertahap ya bertahap. Nah, waktu itu kita bertahap mengurangi asupan makan daging, makan hewan, makan ayam, termasuk ikan ya. Itu kita kurangin sehingga akhirnya sampai hampir full vegetarian. Kecuali kalau kita diundang makan ya, karena kalau misalnya nggak ada pilihan ya kita makan, dan itu pun juga kita makannya moderate, nggak kayak orang rakus lah istilahnya, bahasa Jawanya mungkin geragas. Kita berusaha tetap supaya kita maintain kesehatan juga, pikirkan kesehatan, sama selain itu juga kita memilih makanan itu yang kira-kira yang sehat, dan prosesnya pun juga kalau bisa saya anjurkan jangan terlalu banyak yang, meskipun vegetarian vegan itu juga ada yang unhealthy ya, kayak misalnya terlalu banyak goreng-gorengan, tapi kita gorengan tetap makan. Waktu itu sebaiknya minyaknya kita, awalnya saya pakai minyak jagung, cuman setelah saya ngikuti ahli nutrisi ikut seminarnya, saya tahu kalau minyak kelapa, bukan kelapa sawit ya, kelapa kokonat yang bisa membeku itu, kalau di supermarket agak mahal memang, itu malah lebih bagus dia. Tapi awal-awal saya nggak terlalu pakai itu, dan waktu itu proses sembuhnya pun juga saya mungkin masih belum terlalu ngerti itu. Saya pakainya yang minyak jagung waktu itu kalau nggak salah, karena saya mikir jagung kan bagus buat RNA ya. Tapi saya mikir ya udahlah. Tapi setelah tahu itu kalau minyak jagung, minyak sunflower atau apa, minyak goreng apa ya sawit, itu kalau digoreng ternyata nggak bagus ya. Ini cuma tambahan informasi, sebaiknya pakai coconut oil. Dan setelah sekitar 1,5 tahun kita bervegetarian, saya nemenin istri saya juga sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun, itu ternyata lupusnya tahu-tahu sembuh. Tahu-tahu, jadi banyak orang mikir ini miracle, dan dokter pun heran. Waktu itu kan di maintain obat ya, sebelum obatnya itu maintainnya itu pakai Plaquenil. Di Australia pakai Plaquenil, itu tujuannya obat ini untuk melindungi organ-organ supaya antibodinya nggak bisa nyerang tubuhnya. Dan waktu itu juga sebelumnya itu ada obat yang diminum istri saya, tapi setelah Plaquenil sudah enggak. Itu satu lagi obat, saya lupa namanya, nanti saya tuliskan di bawah sini. Itu untuk lindungi ginjalnya supaya ginjalnya nggak bocor. Jadi antibodi istri saya ini lupusnya itu nyerangnya ke ginjal, jadi ginjalnya itu bocor, proteinnya itu keluar, bisa lihat dari urinnya, kencingnya itu sering berbusa. Salah satu cirinya gitu.
dan tubuhnya kadang-kadang bisa capek. Capeknya pun bukan dari lupus saja, dari hepatitis C-nya juga. Jadi hepatitis C dan lupus istri saya ini seperti dua penyakit yang saling melindungi ya. Jadi repot. Hepatitis C-nya ini kalau zaman dulu di obat interferon, antibodinya karena untuk melawan hepatitis C ini antibodinya di interferon, antibodinya naik, bisa membahayakan lupusnya. Lupusnya bisa semakin ngeflare, semakin ganas, dan mungkin bisa membunuh ya, membahayakan. Jadi kalau dibiarkan hepatitis C-nya malah yang virusnya bisa membanyak, scarring, melukain livernya, istilahnya sirosis, lama-lama kemungkinan bisa jadi kanker. Jadi ini dilema ya, apalagi istri saya waktu itu sudah lama, mungkin sejak SMA ya, baru ketahuannya mungkin sekitar pas kuliah. Ketularannya hepatitis C-nya pun ini dicurigai dari transfusi darah. Nah, ini tambahan pengetahuan guys, kalau transfusi darah itu seringnya kalau di rumah sakit kemungkinan yang dicek itu cuma HIV aja. Mendingan kalau transfusi darah itu ditanya ini sudah dicek apa aja darahnya, apakah sudah dicek hepatitis atau penyakit-penyakit lainnya juga yang bisa menular lewat darah ke darah. Jadi sebaiknya dicek dulu daripada sudah menular nanti repot. Tapi untungnya sekarang hepatitis C sudah ada obatnya ya. Tapi ini ceritanya waktu di zaman istri saya, obat hepatitis C ini masih baru sekali. Nah, karena kita ini sudah bervegetarian ya, akhirnya saya merasa juga ada hubungannya sama sebab akibat ya, tabur tuai atau istilahnya karma, atau ya banyak istilah yang ke arah sana. Berbuat baik tumbuh baik, berbuat jahat tumbuh jahat. Ada hubungannya, kalau saya yakin ada hubungannya makanan sama penyakit gitu. Jadi waktu itu kita sudah, karena kita merasa sudah menabur sesuatu yang positif ke tubuh kita dan ke makhluk lain mungkin ya bisa dibilang, itu akhirnya saya merasa waktu itu semuanya seperti dibukakan ya jalannya. Jadi waktu itu kita dapat obat hepatitis C-nya ini ternyata gara-gara ada eksperimen percobaan dari pengobatan Amerika waktu itu yang menyelidiki obat ini apakah aman bila diminum oleh orang yang menderita atau imun ya waktu itu. Jadi karena istri saya punya dua penyakit, perusahaan Amerika ini kemungkinan tertarik. Jadi istri saya ini dapat obat ini gratis. Pada saat itu harga obatnya itu sekitar kurang lebih 1 miliaran, mungkin bisa sampai 1,3 miliar obatnya satu treatment ya. Tapi karena istri saya punya dua penyakit ini dan kebetulan dokternya ini sangat baik hati ya di Australia, Dr. Lindsay Mollison, dia termasuk setahu saya guru besar yang sering seminar di Indonesia untuk mengajar ke guru-guru yang di Indonesia. Dia orangnya sangat, menurut saya sangat baik hati, dan dia yang memperjuangkan istri saya untuk mendapatkan obat ini, obat yang hepatitis C, bukan yang lupus. Yang lupusnya ini karena waktu itu sama profesornya dicek, ternyata lupusnya kok tahu-tahu tidur ya, istilah kedokterannya itu tidur. Jadi mereka ada khawatir lupus itu bisa bangkit lagi, tapi terbukti lupusnya sudah dicek darah, kan bisa dilihat dari darah, itu sejak itu sudah nggak pernah bangkit, sudah sembuh total, sudah lebih dari 10 tahun guys. Jadi benar-benar sembuh, sampai punya anak segala. Jadi banyak orang yang takut kalau lupus nggak punya anak, atau bisa saling, mungkin anaknya bisa saling diserang antibodinya atau gimana sebaliknya mungkin. Ada kemungkinan memang, saya pernah dengar, nggak 100%, silahkan baca sendiri, saya pernah dengar bisa membahayakan memang janin sama orang tuanya karena antibodinya itu mungkin bisa saling menyerang. Tapi terbukti lupus itu bisa sembuh sampai punya anak. Anak saya juga sehat ya, malah cenderung ya menurut saya pandailah otaknya, kepandaiannya, kepinterannya. Itu saya bisa dibahas lain waktu mungkin. Nah sejak itu karena sudah dinyatakan tidur sembuh lupusnya, makanya cepet-cepet kamu obatin ini yang hepatitisnya. Kebetulan obatnya bukan interferon. Kalau interferon kan keras ya,
akhirnya ada obat baru sekarang sudah beredar di Indonesia. Dan waktu itu setelah istri saya dibuat percobaan berhasil sembuh hepatitis C-nya, akhirnya di Indonesia pun juga masuk, harganya pun juga murah, dan kita ngabarin orang-orang ini obat sudah rilis. Dan sempat ada orang yang saya ajak bicara, dia pernah pakai interferon, gagal karena darahnya yang menolak. Akhirnya saya anjurkan obat ini, dan saya anjurkan untuk bervegetarian juga supaya badannya lebih menerima obatnya, nggak ada penolakan, lebih nggak ada hormonal imbalance yang bisa menaikkan turunkan hormon, karena hewan itu kan dia ada hormon bawaan ya yang masuk dari asupan tuh. Jadi saya anjurkan dia untuk bervegetarian dan minum obat itu. Cost-nya waktu itu kurang lebih mungkin 3 juta, sekarang mungkin bisa lebih murah lagi, apalagi kalau mungkin pakai BPJS ya, mungkin saja bisa murah atau gratis ya, saya nggak tahu update-nya sekarang. Tapi intinya obat itu akhirnya bisa menyembuhkan hepatitis C yang di Indonesia juga. Jadi kisahnya itu waktu itu istri saya ini kemungkinan waktu itu salah satu yang dibuat eksperimen ya, dan waktu itu masih mahal. Jadi 2 penyakit yang susah sembuh ini, hepatitis C yang dilindungi lupus susah sekali, akhirnya bisa sembuh itu cuma dalam kurun waktu mungkin kurang lebih 3 bulan dua-duanya sembuh. Jadi penyakit yang sudah bertahun-tahun struggling, sampai pernah moonface segala, sampai begini begitu, tapi ya memang ada sempat sudah stabil, ketemu saya, untungnya ya bukan yang moonface, karena ya kalau moonface itu mukanya sudah besar, terus kalau nggak salah jerawatnya banyak. Kalau saya prinsipnya nyari istri ya berusahanya yang cantik, kalau kurang cantik ya, kalau hatinya baik ya, kalau menurut saya ya teman saja ya. Ini sedikit ya agak bercanda, tapi itu prinsip saya. Untungnya waktu ketemu istri saya itu dia lupusnya sudah stabil, jadi tapi masih lupus, sering kadang-kadang bocor juga ginjalnya. Jadi waktu itu untungnya sudah kelihatannya oke, tapi dia masih menderita lupus, dan akhirnya dengan perjalanan waktu ini akhirnya sembuhnya itu cuman dalam kurun waktu 3 bulan sembuh 2 penyakit. Nah, untuk orang yang menderita lupus ya saat ini ya, menurut saya jangan pesimis, dan mohon maaf juga kalau sampai dibilang dokter nggak bisa sembuh, itu mohon maaf dokternya mungkin kurang update ya. Dan waktu zaman dulu yang dokter-dokter bilang nggak bisa sembuh pun, saya pun nggak menyerah waktu itu, dan terbukti istri saya bisa sembuh. Jadi ternyata belum tentu apa yang dibilangkan dokter misalnya nggak bisa atau impossible atau apa, itu belum tentu nggak bisa gitu ya. Apalagi dengan vegetarian ini, dan sudah terbukti. Ini ada buku yang mungkin linknya akan saya share di bawah ini juga. Itu bukunya yang dikasih tahu dokter Jerman itu, bukunya juga tentang vegan ya, malah lebih bagus dari vegetarian. Kalau vegetarian kan masih minum susu sama telur yang mengandung hormon. Kalau vegan itu lebih bersih lagi. Nah, buku ini kalau saya lihat itu linknya bayar, tapi waktu saya zaman dulu itu saya nggak pakai buku ini, jadi nggak bayar apapun. Saya cuma pengetahuan umum, saya baca, saya nemu dari sources yang menurut saya bagus, akhirnya saya ngerti kalau itu bisa menyembuhkan. Jadi akhirnya saya waktu itu dari general knowledge saja, tapi sekarang akhirnya disupport dengan adanya buku itu yang menulis dokter, bahwa sudah terbukti kalau orang-orang yang menderita lupus itu bisa sembuh dari vegan atau yang ya vegetarian pun kalau menurut saya bisa. Dan kalau menurut saya memang vegan mungkin lebih cepat ya, lebih bagus lagi. Itu sudah berarti ternyata teori dan praktek saya yang waktu itu bersama istri saya, pengalaman itu ternyata disupport sama buku ini. Jadi bukan cuman case-nya istri saya aja, ternyata banyak case lain. Sama seingat saya ada dokumenter tentang vegan
itu juga membicarakan tentang, seingat saya membicarakan tentang lupus juga, bisa sembuh juga. Jadi banyak support dari orang lain gitu yang membuktikan bahwa vegan ini bisa menyembuhkan lupus. Dan selain itu hepatitis C-nya waktu mau diobatin di Australia itu susternya juga heran, kenapa kok virusnya sudah sedikit. Dia bilang, kamu apakan istrimu? Itu ternyata yang saya tonton di acara kedokteran di Australia seperti dokumentasi itu tentang hepatitis C, saya juga nonton. Kebetulan saudara saya itu dokter, jadi dia nyarankan saya tonton aja ini karena update pengetahuan ya. Jadi di Australia itu mungkin ada update-update yang ditayangkan di TV. Itu ternyata virus hepatitis C meskipun B menurut saya sama sistemnya, itu dia itu berkembang biaknya itu di lemak jahat, di lemak LDL ya, di bagian liver itu dia nyuntikkan, ternyata bukan di darah, dia nyuntikkan dirinya itu di lemak jahat untuk berkembang biak. Jadi lemak jahat itu selain menyebabkan kolesterol, menyebabkan macam-macam masalah penyakit jantung, ternyata itu juga tempat berkembang biaknya virus. Dan saya curiga virus-virus lain itu juga nyarinya lemak jahat. Nah, lemak jahat itu paling banyak itu salah satunya dari makanan hewani. Selain itu ya gorengan ya memang juga ya. Tapi saya lihat, ini sepertinya dia beranak tunanya di lemak jahatnya di liver itu. Kadang-kadang orang kalau terlalu banyak yang makan berlemak kan, dia namanya istilahnya fatty liver. Nah, itu lebih bahaya lagi kalau lemaknya situ banyak kalau sedang menghadapi hepatitis C. Jadi saya anjurkan kurangi asupan hewani, kurangi gorengan supaya virus tersebut tidak bisa beranak tuna. Dan masalah penyakit lainnya juga ya. Setelah itu susternya kaget, wah kok bisa virusnya tinggal sedikit. Jadi treatmentnya waktu itu karena dosisnya waktu itu kalau menurut saya agak terlalu keras, istri saya sempat mau muntah-muntah, saya agak kurangin sedikit dosisnya. Saya misalnya tiap minumnya mungkin tiap 12 jam. Jadi, waktu itu saya jadi tambahin jamnya, saya tambahin perputarannya ya, kalau nggak salah gitu, kurang lebihnya gitu, saya lupa pastinya. Jadi dosisnya agak saya kurang dikit sehingga kita bisa mengembalikan 1 botol, istri saya sembuh. Tapi ini saya nggak nganjurkan ke banyak orang, kadang-kadang takutnya dosisnya kalau dikacau-kacau terus salah malah bahaya ya. Tapi waktu itu saya mempelajari sendiri, saya lihat ini waktu ini terlalu berat, saya geser dikit jamnya. Waktu itu ternyata istri saya lebih kuat pakai treatment obatnya, akhirnya sembuh total. Sampai sekarang pun sudah dicek darahnya di Australia lagi kapan lalu, itu juga tetap virusnya zero ya. Jadi ini akhirnya menurut saya ya terima kasih juga ke, saya percaya Yang Maha Kuasa juga mendukung saya. Saya itu orangnya lebih ke arah universal ya, jadi nggak terlalu ke agama A, B, C. Saya percaya orang itu kalau berbuat baik dia akan terima baik, berbuat buruk akan terima buruk. Dan secara spiritual saya juga pernah membaca ada hubungannya antara kita sakit sama asupan kita yang kita makan gitu. Kalau kita makanannya menyakiti, yang dari yang menyakiti, maka kita akan juga sakit. Kita lihat aja ini, anggap aja supaya menambah keyakinan bukan cuma lupus atau keyakinan untuk penyembuhan lupus sama penyakit lainnya ya. Jadi hampir semua penyakit itu kita lihat ya, kecuali penyakit yang remeh-temeh lah, kayak panu, kadas, kurap itu kan karena kita jorok ya, bukan penyakit yang sampai kronis berbahaya itu seperti kanker, tumor, jantung, penyakit sampai kolesterol yang tinggi sekali, terus sampai diabetes. Itu kalau kita telusuri benar-benar kita renungkan, itu semuanya itu dari makanan, dari mulut. Jadi waktu itu saya juga yakin kalau mau sembuh, kalau sakitnya dari mulut, kalau mau sembuh ya kebalikannya dari mulut juga gitu. Dan itu pun didukung oleh pernyataan Bapak
kesehatan dunia barat, namanya Hippocrates, bisa diketik. Dia kata-kata yang dia paling terkenal, jadi ini kayak bapaknya kedokteran lah, zaman dunia barat itu bilangnya, jadilah makananmu obatmu dan jadikanlah obatmu makananmu. Jadi ada kata-kata di Inggrisnya, silakan baca sendiri yang aslinya. Jadi saya yakin ini Hippocrates ini juga mengarahkan dan menganjurkan untuk banyak-banyak dia bilang one apple a day itu bisa menyembuhkan. Itu cuman perumpamaan dia untuk banyak makan buah, banyak makan sayur. Dia mengarahkan untuk lebih ke arah yang makanan-makanan yang sehat. Jadi mungkin bisa dibilang vegan ya, lebih ke arahnya ke sana, karena dia lebih menganjurkan orang tuh sehat itu dari asupan. Dan kalau kita pelajarin dari dunia timur, di China dulu ada yang sampai dijulukin dewa dokter, dewa tabib, itu namanya Huatu. Huatu itu terkenal dengan menyembuhkan dengan tanaman-tanaman. Jadi ternyata Tuhan ini sudah menyediakan obat-obatan ini di alam gitu ya. Jadi di dunia barat juga menyatakan dari makanan, pertanyaan dari makanan-makanan, jadilah makananmu obatmu jadikan makanan, dari sayur buah itu makanan. Dan di Watu itu juga menggunakan tanaman sebagai obat gitu loh. Jadi dokter-dokter yang dianggap seperti bapak kedokteran barat dan timur itu semuanya mengandalkan tanaman. Dan kita tahu sayur dan buah itu dari tanaman, bukan hewani ya. Jadi kita bisa lihat itu secara logika, dan kita kalau sudah banyak membaca mungkin naluri kita lebih tajam. Itu kita tahu, oh ini solusinya. Dan sedikit tambahan ilmu pengetahuan, lumba-lumba itu adalah hewan yang saya pernah nonton dokumenternya, saya kan suka pengetahuan. Lumba-lumba itu waktu lautan belum rusak, itu lumba-lumba itu dikenal sebagai hewan yang jarang sekali sakit atau tidak pernah sakit, karena dia waktu kalau sakit, dia itu seperti punya indera keenam. Dia itu bisa mencari obatnya di lautan, obat apa yang perlu dia makan yang bukan makanannya sehari-hari, dia bisa nemu, dia makan itu dia sembuh. Tapi sejak lautan ini rusak, terutama yang rusak lautan itu yang dari fishery ya, dari pengambilan ikan besar-besaran di laut itu, waktu itu banyak, salah satunya itu yang rusak, jadi banyak tanaman laut itu yang hilang. Jadi akhirnya lumba-lumba ini mulai sakit karena dia tidak bisa menemukan obat-obatannya. Jadi saya sangat disayangkan ya, kita salah satu tambahan ya, kalau kita bisa itu membantu menjaga alam. Dan ini pengetahuan yang banyak orang salah dan tidak mengerti, kalau ternyata makanan-makanan hewani itu adalah penyumbang nomor 1 perusakan bumi, global warming. Jadi bukan pabrik, bukan mobil, bukan polusi rumah tangga, itu kalau digabungkan semua itu masih kalah cuman sama satu industri, yaitu industri makanan hewani, baik itu peternakan atau perikanan. Jadi kesehatan kita itu ternyata juga berhubungan dengan kesehatan alam kita ya. Kalau alam kita rusak, kita pun juga lebih nggak sehat. Polusinya, asapnya, suasananya, hawanya pun, mood kita juga dipengaruhi dari situ. Nah ini buat tambahan pengetahuan. Jadi pada saat kita bervegetarian itu bukan saja kita menyehatkan diri kita sendiri, itu pun juga berdampak secara langsung ke alam kita. Itu seperti menyumbang kebaikan untuk sesama ya sebetulnya. Jadi saya harap video ini, selain kalian yang mendengarkan ini dan mencoba ya, saya nggak bisa maksa, tapi menurut saya kan nggak ada salahnya nyoba. Saya berharap kalian yang mau mencoba ini, selain bisa mungkin bisa sembuh, bisa tambah sehat, selain itu kalian juga secara nggak langsung menyumbang kebaikan kepada dunia ini, ikut menyelamatkan bumi ini. Itu yang saya harapkan. Dan
Satu lagi ini oh iya, satu lagi. Jadi selain makanan hewani ya, yang goreng-gorengan, satu lagi saya harus perlu menyampaikan sebisa mungkin menghindari makanan yang chemicalnya tinggi. Jadi waktu istri saya lupus ini bukan cuma makanan ya, istri saya anjurkan untuk menghindari mengecat rambut karena bisa dari pori-pori ini menyerap, sama pakai deodoran yang mengandung aluminium. Coba dibaca, itu ada lambangnya IL, itu tuh bisa menyerap lewat pori-pori aluminium, dan aluminium itu sekali masuk tubuh agak susah keluarnya. Jadi deodoran yang kalau nggak salah yang bentuk roll itu hati-hati, kemungkinan ada mengandung aluminiumnya, itu dianjurkan jangan pakai. Orang yang sehat pun kemungkinan bisa men-trigger mungkin Alzheimer ya kalau aluminiumnya terlalu tinggi. Jadi satu lagi juga margarin ini kalau menurut saya jahat sekali. Meskipun butter nggak sehat, tapi butter tidak mengandung aluminium. Sebaiknya butter pun juga dikurangi atau nggak makan. Tapi untuk pengganti nggak makan margarin itu, karena margarin ini mengandung, setahu saya mengandung aluminiumnya tinggi sekali. Jadi bisa menghantam, meningkatkan masalah autoimun. Kemungkinan aluminium itu ada hubungannya sama autoimun, sudah mulai banyak dibuktikan. Sebaiknya diganti yang lainnya, mungkin butter, tapi butter pun nggak sehat sebetulnya, tapi lebih baik daripada margarin. Jadi butter pun jangan terlalu banyak ya. Itu karena ya kita mindsetnya kita itu carilah yang sehat. Jadi kalau pas nggak perlu butter ya sekalian nggak usah butter dah, lebih bagus. Tapi kalau ada pilihannya dua itu, margarin sama butter, pilihlah butter kalau memang sedang perlu. Nah, selain itu makanan tersebut, cari makanan itu yang ingredientnya itu tidak mengandung logam berat. Nah, kebetulan itu ini ya anggap aja bonus informasi. Sama saya kebetulan bekerja di bidang produksi mihun, meskipun nggak terlalu besar di Surabaya. Jadi mihun saya nggak produksi kue tiaw ya. Kue tiaw pun juga sama yang kelihatan yang putih-putih itu ya kemungkinan kerupuk juga ya. Itu banyak yang menggunakan titanium. Kalau nggak salah namanya titanium dioxide atau oxide. Itu istilah pasarannya namanya opak. Nah, opak ini ternyata dia kandungan dasarnya itu kan titanium, kita tahu sendiri adalah logam ya. Jadi itu saya pernah baca itu bisa menyebabkan kanker dan tumor. Dan saya setelah mengerti tentang lupus ini ya kemungkinan bisa menyebabkan autoimun. Dan selain itu saya baca logam berat ini ada kemungkinan bisa membuat IQ turun. Jadi merusak otak. Saya pernah baca aluminium itu bisa berhubungan neurotoksik, jadi racunnya neuro, syaraf dan otak. Dan saya merasa titanium itu juga logam, kemungkinan besar juga neurotoksik gitu loh. Jadi bisa, takutnya anak ini bisa, apalagi mie yang saya produksi ini ternyata setelah dikirim ke sekitar Kalimantan itu ternyata yang makan banyak anak SD Kota Wisi ya. Jadi saya nggak tega kalau pakai bahan kimia tersebut ya. Saya di mihun saya ini nggak pakai pengenyal, nggak pakai pemutih, nggak pakai pengawet. Jadi ini kesannya seperti promosi ya, tapi ini kenyataan. Dan saya jujur aja di Indonesia saya menjual produk yang sehat ini itu tuh termasuk struggling, nggak mudah, karena saya digempur dengan produk-produk yang pakai banyak kimia ya, yang mungkin kurang peduli sama kesehatan customernya. Jadi malah yang sehat ini malah sepertinya nggak dianggap karena kelihatan lebih mangka. Terus kalau dimasak mungkin sedikit lebih meretel-meretel, lebih gampang putus-putus. Padahal itu adalah ya namanya mihun dibuat dari beras sama tepung ya, gimana nggak bisa lebih mudah protol, kecuali kalau dibuat pakai kimia ya. Kalau nyarinya kayak senar-senar
sekalian aja makan plastik, tapi enggak, cuma bercanda, ini hanya menyarankan. Jadi pilihlah produk-produk itu yang kalau bisa tidak mengandung zat-zat yang berbahaya, terutama kalau autoimun itu hindarilah yang mengandung logam gitu ya, atau aluminium atau titanium atau apa itu. Nggak tahu ya, kalau logam, ada yang logam yang saya pernah dengar yang bagus untuk kesehatan itu ya ada, cuman saya kurang mengerti ke arah sana ya. Kalau nggak salah emas, silver, copper itu mungkin kalau di tubuh itu sehat ya, tapi dalam dosis tertentu, dan itu saya belum benar-benar mempelajari ke arah sana yang mendalam. Jadi silahkan pelajari dulu, tapi hindarilah yang kayak titanium dioksida, terus sama aluminium, itu sudah ketahuan buruk. Kalau dibandingkan pewarna ya gini aja, misalnya nyuci baju nih, kira-kira yang paling keras itu obat apa? Apakah yang untuk nyuci atau yang untuk memutihkan? Ya, orang tahu yang paling keras adalah pemutih. Bayangkan kalau makanan, kalau pewarna, kalau ya meskipun kurang bagus, tapi kalau menurut saya itu masih lumayan lah, masih better. Bayangkan kalau memutihkan makanan itu apakah nggak lebih susah gitu loh. Kalau cuci baju aja pakai pemutihnya keras obatnya, kalau makanan bagaimana gitu. Ini logika kasar lah. Tapi kalau penderita lupus saya anjurkan pewarna meskipun lipstick pun pakainya yang natural ya. Soalnya seringnya ternyata antibodinya nyerang ginjal itu adalah mungkin logam yang nyangkut atau pewarna yang nyangkut, dianggap benda asing sama antibodinya ini diserang. Jadi selama perjuangan itu saya menghindari istri saya arahkan untuk pakai lipstick yang natural, sama kalau bisa menghindari pewarna dan makanan yang mengandung logam-logam. Termasuk imunisasi atau vaksin itu juga hati-hati, karena itu benda asing yang masuk itu bisa men-trigger autoimun ya. Jadi imunisasi itu banyakan mengandung aluminium. Hampir semua mengandung aluminium. Coba boleh dibaca di Google, seringnya itu ingredientnya imunisasi itu apa, salah satunya aluminium. Nah itu silakan ingredientnya ditanyakan, terus dari ingredientnya itu dicek, kalau ada aluminiumnya dicek side effect-nya apa, di situ dijelaskan semua. Jadi hati-hati dengan bahan-bahan yang mengandung logam ya, atau benda asing yang dimasukkan ke tubuh, meskipun yang baru mRNA dan yang lainnya itu juga saya juga tidak menyarankan, takutnya men-trigger atau imun ya, antibodinya kaget ini benda asing apa. Makanya banyak di bidang kedokteran juga menganjurkan kalau memiliki masalah autoimun juga biasanya dibolehkan orang untuk tidak imunisasi atau vaksin. Menurut saya sudah mengcover mungkin hampir semuanya. Bila ada pertanyaan atau apa, mungkin bisa komentar di YouTube saya ini atau di media lainnya, mungkin saya masukkan ke TikTok atau media lainnya. Tujuan utama saya membuat YouTube ini itu satu, supaya saya men-sharing apa pengalaman saya yang menurut saya bermanfaat ya, terutama yang menderita lupus atau mungkin bisa menyembuhkan penyakit autoimun lainnya. Dan ini juga permintaan dari banyak orang ya. Jadi dari dulu saya tiap kali cerita mengenai hal ini, banyak orang yang ngomong, kok nggak di broadcast aja, di sharing aja gitu. Jadi akhirnya saya mikir ya ini karena baik untuk banyak orang, saya akhirnya ya saya buat video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau bisa supaya bisa menyebar lebih banyak lagi, tolong di-share ke teman-teman yang kira-kira memiliki masalah lupus atau mungkin masalah autoimun. Saya cukup yakin kalau ini bisa membantu ya, tapi saya nggak menjamin 100% sembuh. Saya jujur aja, saya bukan disclaimer dulu ya. Saya bukan dokter, jadi di YouTube ini saya atau di media ini saya menyatakan saya bukan
dokter, tapi ini berdasarkan analisa-analisa saya secara pribadi, dan memang ada dokter yang menyupport analisa saya ini, dan ada bukunya juga yang ini, tapi itu saya pun juga bukan promosi buku tersebut. Ini saya menunjukkan bahwa ada setelah sekitar 2 tahun yang lalu kurang lebih bukunya rilis ya. Jadi sudah ada bukti-buktinya. Dan saya harap pemirsa mendukungnya dengan men-sharingnya, dengan like atau juga sekalian subscribe. Mungkin saja saya bisa melanjutkan channel ini dengan tema yang sama, yang lanjutannya, atau mungkin tema yang lain yang mungkin saja ada hubungannya. Mengenai ini, lupus ini, saya ucapkan terima kasih untuk mendengarkan kisah saya. Semoga bermanfaat, dan semoga yang menderita lupus dengan mengikuti bervegetarian atau bahkan mungkin vegan, semoga kalian bisa mengalami kesembuhan. Terima kasih ya. Tok ledennya ada. Ledennya ada. Mana? Lagi apa? Duduk.